Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya? Kakak harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Dan dalam kondisi yang masih seperti ini, kakak juga berharap adik-adik masih menjaga protokol kesehatannya. Baik, pada pertemuan pagi ini kita kembali akan membahas mengenai grafik fungsi kuadrat ya. Nah, hanya saja untuk pokok bahasan di pertemuan kali ini adalah kemarin kita sudah mengetahui cara membentuk grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan tabulasi. Dan juga kita sudah mengetahui bagaimana cara mencari unsur-unsur fungsi kuadrat. Nah, sekarang kita akan membentuk grafik fungsi kuadrat bukan menggunakan tabulasi lagi, namun menggunakan sifat-sifat grafiknya, atau menggunakan unsur-unsur yang ada di dalam grafik tersebut, unsur-unsur yang ada di dalam fungsi kuadrat, seperti sumbu simetri, titik potong dengan sumbu X, dan titik potong dengan sumbu Y. Nah, sekarang kita akan membentuk grafik fungsi kuadrat menggunakan itu. Nah, yang kedua, pokok bahasan yang kedua adalah jika kemarin kita sudah mengetahui bagaimana caranya dari sebuah fungsi kita ubah menjadi sebuah grafik. Nah, sekarang jika grafiknya diketahui, yang ditanya adalah fungsinya dibalik. Jadi, pokok bahasan yang kedua adalah kita akan menentukan fungsi kuadratnya jika grafiknya diketahui. Nah, dari pokok bahasan itu, maka tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu membentuk grafik fungsi kuadrat menggunakan sifat-sifat grafik, dan yang kedua, peserta didik mampu mencari fungsi kuadrat dari suatu grafik. Nah, sebelumnya kakak sudah bertanya ya kepada kalian di WhatsApp group mengenai hubungan determinan ya, hubungan determinan dan juga koefisien A terhadap grafik fungsi kuadrat ya. Kakak sudah bertanya kepada kalian. Nah, di sini kakak dapat simpulkan bahwa untuk nilai fungsi kuadrat yang memiliki nilai determinan yang lebih besar dari 0, maka fungsi kuadrat tersebut akan memotong sumbu X di dua titik seperti ini. Nah, dia memotong sumbu X-nya di dua titik ya. Seperti ini juga. Ini jika A-nya lebih besar dari 0, yang ini jika A-nya kurang dari 0. Nah, sedangkan jika D-nya sama dengan 0, maka dia akan memotong sumbu X tepat di satu titik, atau nama lainnya menyinggung sumbu X ya, seperti ini. Dia hanya menyentuh satu titik di sini saja, di sumbu X-nya. Nah, sedangkan untuk yang nilai D-nya kurang dari 0, maka dia tidak akan memotong sumbu X. Seperti ini ya, melayang lah. Tidak ada yang menyentuh sumbu X-nya. Tidak ada yang memotong sumbu X-nya. Seperti itu. Ini kesimpulan yang dapat kita ambil ya. Nah, hal ini menjadi penting ya untuk selanjutnya. Nah, baik, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara membentuk grafik fungsi kuadrat dengan menggunakan sifat-sifat grafik ya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama adalah tadi, kita tentukan dulu nilai D-nya. Jika D-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya menyinggung sumbu X. Jika D-nya lebih besar dari 0, maka grafik tersebut memotong sumbu X pada dua titik. Sedangkan jika D-nya kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X. Nah, jika sudah menentukan nilai D-nya, selanjutnya kita tentukan titik potong grafiknya dengan sumbu X. Bagaimana cara menentukan titik potong grafik dengan sumbu X? Nah, caranya adalah dengan kita akan mensubstitusi nilai Y-nya menjadi 0. Nah, lalu untuk yang selanjutnya, setelah kita sudah mendapatkan titik potong grafik dengan sumbu X, kita akan mencari titik potong grafik dengan sumbu Y. Syaratnya adalah dengan X sama dengan 0. Yang keempat, selanjutnya kita akan mencari persamaan dari sumbu simetrinya dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Ini di pertemuan minggu lalu juga sudah kakak jelaskan ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan jenis titik baliknya. Minggu lalu juga sudah kakak jelaskan. Jika A-nya bernilai positif, maka titik baliknya berupa titik balik minimum. Jika titik baliknya minimum, maka dia memiliki nilai minimum ya. Sedangkan jika A-nya bernilai negatif, atau A kurang dari 0, maka titik baliknya berupa titik balik maksimum, sehingga memiliki nilai maksimum. Nah, selanjutnya setelah kita sudah mengetahui dia titik baliknya merupakan titik balik apa, dan juga memiliki nilai apa, nilai maksimum atau minimum, selanjutnya kita akan menentukan nilai tersebut. Kita akan menentukan nilai maksimum atau nilai minimumnya. Bagaimana caranya? Dengan cara Y sama dengan B kuadrat min 4AC per min 4A ya. Ini kemarin juga sudah kakak jelaskan di pertemuan minggu lalu. Nah, setelah kita sudah menemukan nilai maksimum dan minimumnya, selanjutnya kita tentukan koordinat titik baliknya. Koordinat titik balik
terlihat rumusnya cukup panjang ya. Namun jika kalian cermati, koordinat titik balik itu adalah untuk X-nya adalah persamaan sumbu simetrinya, sedangkan untuk nilai Y-nya itu adalah nilai maksimum atau minimumnya. Oke, baik. Mungkin kakak akan langsung masuk ke rumusnya saja ya. Langsung ke contoh soal saja ya. Nah, untuk di contoh soal seperti ini. Gambarlah grafik fungsi dari fx sama dengan x kuadrat min 4x dikurang 5 dengan x elemen real. Nah, ini kita tidak menggunakan tabulasi lagi ya sekarang. Kita coba menggunakan unsur-unsur yang ada. Bagaimana caranya? Oke, langkah pertama kita cari nilai D-nya terlebih dahulu. Nilai D, jangan lupa D itu adalah B kuadrat min 4AC ya. Nah, di sini di persamaan ini kita dapat nilai B-nya dalam negatif 4, A-nya 1, sedangkan C-nya negatif 5. Kita substitusikan saja nilai A, B, C-nya ke rumus, dan didapatkan bahwa D-nya sama dengan 36. Dari sini, kita dapatkan bahwa D-nya lebih besar dari 0. Tadi, jika D-nya lebih besar dari 0, maka artinya grafik tersebut memotong sumbu X di 2 titik. Selanjutnya kita cari titik potong grafik dengan sumbu X ya. Syaratnya dengan Y sama dengan 0. Oke, ini fx sama dengan x kuadrat min 4x dikurang 5. Nah, yang bentuk lainnya juga bisa kita sebut sebagai Y sama dengan x kuadrat min 4x dikurang 5 ya. Makanya di sini, jika Y-nya sama dengan 0, maka ini bisa kakak ubah menjadi 0, substitusi menjadi 0, sama dengan x kuadrat min 4x dikurang 5. Bentuk ini adalah bentuk persamaan kuadrat ya. Selanjutnya kita faktorkan saja. Ini bebas ya kalian mencari nilai X-nya. Itu boleh dengan memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan juga rumus kuadratik, rumus ABC. Nah, jika kakak di sini menggunakan cara memfaktorkan. Nah, ketika kakak faktorkan, didapatkanlah hasil seperti ini. Dari sini berarti didapatkan bahwa X-nya sama dengan 5 atau X-nya sama dengan min 1. Sehingga titik potongnya ada di 5,0 dan negatif 1,0. Setelah kita sudah mendapatkan titik potong dengan sumbu X, sekarang kita cari titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y, kita balik. Jika tadi ya Y-nya yang sama dengan 0, sekarang X-nya yang sama dengan 0. Nah, maka persamaannya menjadi Y sama dengan 0 kuadrat dikurang 4 dikali 0 dikurang 5. Sehingga Y-nya sama dengan negatif 5. Dari sini didapatkan bahwa titik potongnya adalah 0, negatif 5. Nah, selanjutnya kita tentukan persamaan sumbu simetrinya dengan rumus ini, X sama dengan min B per 2A. Mudah saja ya, kita langsung substitusikan saja nilai B-nya negatif 4, sedangkan A-nya 1. Maka nanti didapatkan sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Lalu titik baliknya, menentukan jenis titik balik dan nilai maksimum minimumnya. Di sini kita lihat ya persamaannya. A-nya sama dengan 1, sehingga A-nya bernilai positif, maka A lebih besar dari 0. Karena A-nya lebih besar dari 0, maka titik baliknya berupa titik balik minimum. Sehingga yang dimiliki dari fungsi ini adalah nilai minimum. Bukan maksimum ya, nilai minimum. Nah, kita cari sekarang nilai minimumnya adalah Y sama dengan rumus ini ya, B kuadrat min 4AC per min 4A. Lalu kita substitusikan saja nilai A, B, C-nya, dan didapatkan Y-nya sama dengan negatif 9. Nah, jika sudah mendapatkan nilai maksimum dan minimumnya, sekarang kita tentukan koordinat titik baliknya. Nah, untuk koordinat titik baliknya ini adalah dia sebuah koordinat titik ya, jangan lupa. Jika titik di koordinat kartesius, maka X, Y. Untuk nilai X-nya adalah sumbu simetrinya. Sedangkan untuk nilai Y-nya adalah nilai maksimum atau minimumnya. Makanya di sini kakak bisa langsung menuliskan koordinat titik baliknya adalah 2, negatif 9. Oke, kakak harap sampai sini masih bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita buat sekarang grafiknya. Nah, tadi kita ingat ya, tadi kita sudah menemukan bahwa titik potong dengan sumbu X-nya ada di 5,0 dan negatif 1,0. Maka kita buat titiknya di sini ya, yang ungu ini. 5,0 dan negatif 1,0. Selanjutnya, titik potong dengan sumbu Y. Titik potong dengan sumbu Y itu ada di 0, negatif 5. Berarti di sini ya, 0, negatif 5. Nah, di sini. Lalu sumbu simetrinya ada di X sama dengan 2. X sama dengan 2, itu kan di sini X-nya 2 ya. Berarti kalau X sama dengan 2 adalah sebuah garis lurus di sini ya, seperti ini. Coba kita buat. Nah, seperti ini ya. Ini sumbu simetrinya X sama dengan 2. Yang terakhir,
koordinat titik baliknya ya. Koordinat titik balik ada di 2, -9. Berarti di sini 2, -9 di sini. Ini koordinat titik baliknya ya. Atau titik puncaknya ya nama lainnya. Nah, ada di sini. Jadi, grafiknya seperti ini. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita tinggal tarik garis, kita bentuk sebuah parabola seperti ini. Nah, sehingga untuk persama fungsi kuadrat yang seperti tadi, grafiknya adalah seperti ini. Ini lebih mudah ya dibanding kalian menggunakan tabulasi sebetulnya, karena kalian tidak menerka-nerka domain-domainnya di mana saja gitu. Sedang kalian tidak menerka-nerka, kalian sudah mendapatkan titik-titik penting pada grafik tersebut gitu. Makanya lebih mudah dan hasilnya akan lebih presisi. Karena kalau menggunakan tabulasi kan, jika domain kalian tidak tepat, bisa saja kalian belum menjadi sebuah parabola gitu, titik-titiknya. Sedangkan kalau menggunakan cara ini, pasti sudah akan menjadi sebuah parabola. Nah, kakak harap untuk yang ini bisa dipahami. Selanjutnya, kita akan mencari, sekarang kita balik ya, kita tahu grafiknya, yang kita tanya adalah fungsi kuadratnya sekarang. Nah, di sini ada 4 kondisi ya. Sebenarnya ada kondisi-kondisi lain sih. Namun secara umum ada 4 kondisi ya. Yang pertama adalah jika hanya diketahui titik baliknya. Nah, jika yang diketahui hanya titik balik, maka kita bisa mengasumsikan bahwa grafik tersebut adalah pergeseran terhadap grafik Y sama dengan X kuadrat. Seperti yang sudah kakak jelaskan di pertemuan pertama ya. Nanti kita lihat contohnya supaya lebih paham. Nah, untuk kondisi yang kedua itu, kalau yang diketahui adalah 3 titik koordinat yang berbeda. Kita hanya tahu 3 titik saja di grafik tersebut. Nah, itu caranya kita bisa menggunakan fungsi kuadrat, di mana bentuk umum fungsi kuadrat itu kan fx sama dengan ax kuadrat plus bx ditambah c. Nah, sedangkan untuk kondisi ketiga dan keempat, itu jika diketahui titik potong dengan sumbu x dan sumbu y, sedangkan kondisi keempat, jika diketahui titik potong sumbu x dan titik baliknya, nah kita bisa menggunakan fungsi kuadrat yang berbentuk seperti ini, fx sama dengan a dikali x dikurang x min 1 dikali x kurang x min 2. Seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung masuk saja ya ke contoh soalnya. Nah, untuk di contoh soal, kita kondisi yang pertama dulu ya. Jika hanya diketahui titik baliknya, seperti ini. Perhatikan dulu grafiknya. Grafiknya seperti ini. Titik baliknya diketahui di 4,1. X-nya 4, Y-nya 1. Oke. Nah, berarti jika kita disuruh mencari fungsi kuadratnya, dari gambar ini kita ketahui bahwa titik baliknya ada di 4,1 ya. Dan grafiknya membuka ke atas. Kalau grafik membuka ke atas artinya A-nya lebih besar dari 0. Nah, tadi jika titik balik kita asumsikan bahwa grafik tersebut ini adalah merupakan pergeseran dari grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat ya. Nah, kalau titik pusat titiknya ada di 4,1, kalau x kuadrat itu kan titik baliknya atau titik puncaknya ada di 0,0 lah. Nah, ini titik baliknya ada di 4,1. Berarti dia artinya apa? Bergeser ke kanan, dari sini ya, bergeser ke kanan 4 satuan, lalu dilanjutkan ke atas 1 satuan. Gitu. Nah, kemarin, ingat-ingat lagi ya, kalau dia bergeser ke kanan 4 satuan, berarti artinya menjadi ini, x min 4 kuadrat. Ini ya, kalau 4 satuan ke kanan kan berarti x dikurang 4 yang di dalam kurung kuadratnya ya. Nah, sedangkan jika dia naik 1 satuan ke atas, ditambah 1. Ini. Dilihat lagi di pertemuan pertama ya. Atau juga ada di pertemuan kedua yang file rangkuman yang waktu itu kakak kirim di grup WhatsApp ya. Seperti itu. Ya sudah, jika sudah seperti ini, tinggal kita kalikan saja ini x min 4 kuadrat menjadi seperti ini. Lalu ini jangan lupa ya kali pelangi. Kalinya seperti ini. Kali pelangi. Nah, sehingga didapatkan fx-nya adalah x kuadrat min 8x ditambah 17 untuk persamaan ini. Saya harap bisa dipahami ya, kalau yang diketahui hanya titik balik. Ini harusnya yang paling mudah ya. Dan kemarin juga kita sudah banyak berlatih mengenai ini, hanya saja fungsinya yang diketahui, tapi grafiknya yang dicari. Sekarang grafiknya yang diketahui, fungsinya yang kita cari. Oke, sekarang jika diketahui 3 titik koordinat yang berbeda ya, contohnya seperti ini. Tentukan fungsi kuadrat dari grafik di samping. Nah, di sini kita tidak tahu ya titik baliknya berapa, titik pusatnya berapa.
dia menyentuh sumbu X, bahkan dia tidak memotong sumbu X, tapi dia memotong sumbu Y ya. Di sini, di 0,1. Nah, di soal ini kita hanya tahu 3 titik koordinat yang berbeda, 0,1, 1,3, dan 2,7. Ada 3 ya, yang penting ada 3 titik koordinat. Bebas 3 titik koordinat itu di mana saja. Yang penting di soal kalau diketahui 3 titik koordinat berbeda, maka kita bisa menggunakan cara ini. Nah, dari grafik, didapatkan bahwa 3 koordinat yang berbeda itu adalah 0,1, 1,3, dan 2,7 ya. Nah, sehingga dapat diperoleh, ini kan jangan lupa ya, kalau koordinat yang 0,1 itu adalah x, y. Tadi kan fx ya. Nah, di sini berarti diperoleh bahwa f0 itu sama dengan 1. Kalau 1,3 berarti f1 sama dengan 3. Dan jika 2,7 berarti f2 sama dengan 7. Seperti itu. Nah, bentuk umum dari suatu fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx ditambah c. Sehingga untuk f0, ini ya, untuk yang f0 sama dengan 1, kita dapat memperoleh bentuk yang seperti ini. Fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx plus c. Berarti untuk f0 itu adalah a dikali x-nya kita ubah ya, semua x kita ubah menjadi 0. Ingat-ingat lagi materi fungsi yang sudah kalian pelajari di kelas 8. Ini menjadi a dikali 0 kuadrat ditambah b dikali 0 ditambah c. Nah, diketahui tadi f0-nya adalah 1, maka ini bisa kakak substitusikan menjadi 1 sama dengan 0 ditambah 0 ditambah c. Sehingga c-nya sama dengan 1. Hal itu juga bisa kita cari untuk yang f1 sama dengan 3. Untuk f1 sama dengan 3 diperoleh menjadi seperti ini ya. A ditambah b sama dengan 2. Sedangkan untuk f2 sama dengan 7 diperoleh menjadi seperti ini. 4a ditambah 2b sama dengan 6. Nah, dari sini, dari yang f1 sama dengan 3 dan f2 sama dengan 7, kita dapat melakukan eliminasi substitusi untuk mendapatkan nilai a dan b-nya. Kalian ingat-ingat lagi, ini materi kalian, materi sebelumnya. Nah itu ya, matematika itu memang akan saling berhubungan tiap bab ke bab. Makanya jangan dilupakan materi-materi yang sudah kalian pelajari selama kalian SMP ini, dari kelas 7 sampai kelas 8, karena akan masih digunakan ya. Bahkan sampai nanti kalian SMA juga masih akan digunakan. Kita menggunakan eliminasi substitusi ya. Nah, untuk eliminasi substitusi, di sini kakak ingin menghilangkan A-nya. Maka, jika di sini A, di bawahnya 4A, maka kakak perlu mengalihkan 4 yang atas. Nah, seperti ini. Yang atas kakak kalikan 4 semua, yang bawah kakak kalikan 1 semua. Maka persamaan barunya menjadi seperti ini. 8, ini kan 2 dikali 4, 8, sama dengan A dikali 4, 4A, ditambah B dikali 4, 4B. Yang bawah menjadi seperti ini. Nah, ini sudah sama-sama 4A, 4A, maka kakak kurangkan saja, kakak eliminasi. Yang atas semua kakak eliminasi. Ini 8 dikurang 6 menjadi 2, sedangkan 4A dikurang 4A hilang ya, jadi 0. 4B dikurang 2B menjadi 2B. Sehingga 2 sama dengan 2B. Nah, dari sini maka kakak bisa mendapatkan B-nya sama dengan 1. Lalu kakak substitusikan saja ya, kakak sudah mendapatkan B-nya, kita sudah mendapatkan B-nya sama dengan 1. Berarti dari 2 sama dengan A ditambah B, itu didapat dari sini ya. 2 sama dengan A ditambah B, maka kakak bisa menuliskannya sebagai 2 sama dengan A ditambah 1, sehingga A-nya sama dengan 1. Nah, jangan lupa tadi bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx plus c, dan kita mendapatkan nilai A-nya 1, B-nya 1, C-nya juga 1 ya. Sehingga fungsi kuadratnya adalah, kita substitusikan saja nilai A, B, dan C-nya. Menjadi seperti ini. Jadi fungsi kuadratnya adalah x kuadrat ditambah x ditambah 1. Kakak harap bisa dipahami ya. Untuk yang 3 koordinat berbeda. Nah, selanjutnya, jika yang diketahui adalah titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Seperti contoh soal di samping ini ya. Ini sama ya, ada 3 koordinat sebetulnya, 3 titik koordinat yang diketahui. Jika kalian ingin menggunakan cara yang seperti tadi, bisa saja jika kalian ingin menggunakan cara yang tadi, tidak masalah. Namun ada juga cara lain, tapi ini hanya berlaku jika titik potongnya yang diketahui adalah titik potong dengan sumbu x dan sumbu y ya. Kalau tadi kan 3 koordinatnya berbeda. Kalau ini betul 3 koordinat, tapi 3 koordinat yang diketahui itu adalah titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Nah, kalau seperti ini boleh menggunakan cara tadi, boleh juga menggunakan cara ini. Nah, untuk cara ini,
fx yang kita ambil adalah fx sama dengan A dikali x dikurang x min 1 dikali x dikurang x min 2. Untuk bentuk umum grafik fungsi kuadrat ya. Untuk bentuk dari fungsi kuadratnya kita bisa ambil yang seperti ini. Nah, dari grafik di samping ini diketahui bahwa grafiknya memotong sumbu x di 1,0 dan 4,0 ya. Nih di sini ya, 1,0 dan 4,0. Berarti x1-nya adalah 1 dan x2-nya adalah 4. Nah, kakak bisa substitusikan saja langsung nilai x1 dan x2-nya menjadi seperti ini. Fx-nya sama dengan A dikali x min 1 dikali x min 4. Ini kita kalikan dulu yang ini. Berarti fx sama dengan, ini kali pelangi ya, jangan lupa. Nah, sehingga fx-nya akan menjadi A sama dengan x kuadrat dikurang 5x ditambah 4. Nah, lalu selanjutnya, grafik tersebut memotong sumbu y di 0,4 ya. Berarti F0 sama dengan 4. Ini kalau 0,4 berarti F0 sama dengan 4. Oke, berarti kita masukkan. Tadi kita sudah dapat fx-nya adalah A dikali x kuadrat min 5x ditambah 4 ya. Nah, berarti untuk F0 sama dengan A dikali, substitusikan nilai x-nya menjadi 0. Nah, jadi seperti ini. Nah, lalu kita juga tahu tadi F0 itu sama dengan 4. Maka kakak bisa ubah ini menjadi 4 sama dengan A dikali 0 dikurang 0 ditambah 4 adalah 4 ya. Berarti 4 sama dengan A dikali 4. A dikali 4 hasilnya adalah 4A. Berarti 4 sama dengan 4A sehingga A-nya sama dengan 1. Nah, kalau tadi untuk di 3 koordinat, kita kan perlu mencari nilai A, B, dan C-nya ya. Sedangkan jika bentuk yang seperti ini, kondisi yang seperti ini, kita cukup mengetahui A-nya saja. Nah, di sini kita sudah dapat A-nya sama dengan 1. Berarti fungsi dari grafik di samping adalah seperti ini. Fx sama dengan, tadi kan kita dapat ya kalau fx-nya adalah A dikali x kuadrat min 5x ditambah 4. A-nya adalah 1. Berarti 1 sama dikali x kuadrat min 5x ditambah 4. Ya sudah, 1 dikali ini kan adalah yang di dalam kurungnya itu sendiri ya. Sehingga untuk grafik fungsi ini adalah, untuk fungsi kuadrat dari grafik ini adalah fx sama dengan x kuadrat min 5x ditambah 4. Seperti itu. Nah, yang terakhir, jika yang diketahui titik potong, sumbu x, dan juga titik balik. Nah, ini menarik ya. Di sini yang diketahui hanya 2 titik sekarang. Hanya sumbu x dan juga titik balik ya. Nah, kalau titik baliknya diketahui, maka kita juga bisa mengetahui sumbu simetrinya ya. Di sini titik baliknya ada di 1,4. Sumbu simetri itu adalah nilai x dari titik baliknya sebetulnya. Nah, berarti di sini sumbu simetrinya adalah x sama dengan 1. Bagaimana cara mencarinya? Oke, kita diketahui dulu ya untuk titik potong terhadap sumbu x-nya. Titik potong terhadap sumbu x-nya ada di negatif 1,0, berarti x1-nya adalah negatif 1. Oke, kita baru mengetahui x1. Selanjutnya, kita tahu grafik ini memiliki sumbu simetri. Sumbu simetrinya ada di mana? Di x sama dengan 1. Nah, dari sini kita dapat menentukan nilai dari x2-nya ya. Dari sumbu simetri kita akan mendapatkan nilai x2. Jangan lupa untuk rumus sumbu simetri adalah min B per 2A. Nah, min B per 2A ini kan bisa kakak manipulasi menjadi seperti ini ya. Min B per A dikali setengah. Nah, di pertemuan persamaan kuadrat, di pertemuan kita yang pertama, jangan lupa ya bahwa min B per A itu adalah X1 ditambah X2. Maka di sini bisa kakak ubah min B per A menjadi X1 tambah X2. Nah, sehingga untuk sumbu simetri, rumus lainnya selain dia min B per 2A, maka sumbu simetri juga dapat dicari dengan rumus yang seperti ini. X sama dengan X1 ditambah X2 per 2. Nah, tadi diketahui ya bahwa sumbu simetrinya ada di X sama dengan 1 dan X1-nya adalah negatif 1. Berarti kita substitusikan saja. Berarti X-nya sama dengan min 1 plus X2 per 2. X-nya diketahui sumbu simetrinya di 1, maka ini kakak ubah menjadi 1 sama dengan negatif 1 ditambah X2. Nah, ini sekarang untuk menghilangkan angka 2 per 2 di sini, maka kedua ruas kakak kalikan 2 ya. Ruas kiri dan ruas kanan kakak kalikan 2 menjadi seperti ini. Atau cara mudahnya jika kalian adalah kali silang ya. 1 itu kan 1 per 1 dikali silang. Ini menjadi seperti ini. 2 sama dengan negatif 1 ditambah X2. Ini
dengan manipulasi aritmatika sederhana, maka didapatkan bahwa 3 sama dengan X2. Atau untuk menghilangkan negatif 1 di sini, maka kakak akan menambahkan 1 di kedua ruas ya. Atau untuk mempermudah kalian, mungkin kalian lebih mengenalnya dengan pindah ruas. Oke, negatif 1 ini kakak pindah ruaskan ke kiri menjadi plus 1 kan. Jadi 2 ditambah 1 adalah 3. Nah, didapatkan nilai X2-nya adalah 3. Nah, di sini kita sudah dapat nilai X1, nilai X2. Kita sudah bisa menggunakan rumus yang tadi, rumus yang sebelumnya. Jangan lupa titik puncak grafik tersebut ada di 1, min 4, sehingga artinya adalah F1 sama dengan negatif 4. Nah, ini rumus yang kakak bilang tadi ya. Kita sudah mendapatkan nilai dari X1 dan X2, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Fx sama dengan A dikali X min X1 dikali X min X2. X1-nya adalah negatif 1, sedangkan X2-nya adalah 3. Maka kita masukkan, didapatkan menjadi seperti ini. Nah, setelah kita melakukan perhitungan, didapatkan bahwa Fx-nya adalah A dikali X kuadrat min 2X dikurang 3. Nah, di sini diketahui kalau F1 sama dengan negatif 4 ya. Berarti F1 sama dengan A dikali 1 kuadrat dikurang 2 dikali 1 dikurang 3. Di sini F1 adalah negatif 4, maka bisa ubah menjadi negatif 4 sama dengan A dikali min 4. Sehingga ini adalah min 4 sama dengan min 4A. Maka A-nya adalah 1. Nah, sudah dapat nilai A-nya, berarti grafiknya adalah, ini adalah fungsinya, sehingga fungsinya adalah Fx sama dengan, nah di sini tadi kita dapatkan bahwa Fx-nya adalah A dikali X kuadrat min 2X min 3. Nilai A-nya 1, kita kalikan, berarti menjadi Fx sama dengan X kuadrat min 2X dikurang 3. Nah ini jika yang diketahui titik potong, sumbu X, dan titik balik. Kakak harap bisa dipahami untuk materi pertemuan minggu ini. Nah, kakak rasa cukup untuk pertemuan ini. Kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.